Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sumi. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu Jai kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, kami agak pilek sedikit. Ah, Gimana? Ibu, mohon izin nih, saya mau minta waktu Ibu. Saya ada tugas dari CGP nih Bu, untuk mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan. Jadi saya harus mewawancarai satu kepala sekolah saya dan satu lagi kepala sekolah dari sekolah lain, dan saya hari ini mengambil sekolah Ibu, yaitu sekolah SDIT Nurul Hayat. Bisa ya Bu ya? Boleh. Baik Ibu, saya mulai ya Bu ya wawancaranya Bu ya. Bu Sumi, selama ini bagaimana Bu Sumi bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bujukan moral ya. Kalau untuk bujukan moral itu kan situasi pengambilan keputusan saat seseorang dihadapkan pada kasus benar melawan salah. Sedangkan dilema etika itu sebuah situasi saat seseorang itu dihadapkan pada keadaan yang keduanya benar namun bertentangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan segala kompetensi seperti self awareness, pengelolaan diri, kesadaran diri, keterampilan perhubungan sosial, dan nilai-nilai kebajikan universitas meliputi hal-hal yang seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan juga kesabaran. Saya akan mengutamakan permasalahan yang memiliki lebih banyak nilai kebajikan dan berpihak kepada murid. Pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Oke, baik. Mungkin langkah yang pertama yang bisa saya lakukan yaitu mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Selanjutnya mengumpulkan informasi yang relevan, lalu mencari solusi alternatif. Kemudian mempertimbangkan bukti, pilih dari sejumlah alternatif, ambil tindakan, lalu kemudian meninjau keputusan saya dan pengaruhnya baik dan buruknya. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, hal-hal apa saja? Yang pertama itu saya mengumpulkan informasi dan saya mencoba untuk memahami permasalahannya. Kemudian setelah itu membatasi opsi kemungkinan. Lalu tanyakan kepada orang lain yang berpengalaman. Terus ingat lagi target kita. Kemudian bayangkan apa yang akan terjadi. Terus beranikan diri dalam mengambil keputusan. Jaga emosi, jaga pikiran. Kemudian lepaskan diri sementara dari pilihan yang ada. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, tentu untuk pengambilan keputusan pasti kita akan menghadapi tantangan ya. Nah, bisa saja tantangan itu terdapat dari internal nih dalam pengambilan keputusan. Misalnya adanya perbedaan pendapat. Selain tantangan internal, ada juga tantangan eksternalnya, yaitu perbedaan pendapat kepala sekolah dengan masyarakat. Ada juga kurangnya daya inovasi dari warga sekolah. Kemudian
Tantangan berikutnya yaitu karakteristik murid yang beragam dan kemampuan awal yang lemah. Ada keterbatasan sarana, prasarana sekolah misalnya, dan ada juga tantangan berikutnya yaitu masyarakat dan orang tua yang belum secara penuh mendukung program-program sekolah. Baik Ibu. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke, baik. Saya coba jawab ya. Jadi untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini tentunya agar tidak berkepanjangan ya, kita perlu tata kala, perlu jadwal tertentu untuk penyelesaiannya. Nah, dalam hal ini penyelesaian kasus dengan jadwal kasus yang rutin dan terprogram, kegiatan supervisi dan pembelajaran. Kasus yang masih bisa diselesaikan dengan jadwal tertentu, kasus yang membutuhkan pembinaan sesuai jadwal. Nah, penyelesaian kasus yang langsung di tempat kejadian itu seperti kasus pembinaan murid, kasus perselisihan antar individu, dan kasus belas kasihan. Sedangkan bentuk dan prosedurnya, yang pertama yang akan kita lakukan adalah rapat sekolah. Kemudian yang kedua itu membuat program kegiatan. Yang ketiga kita akan bentuk kesepakatan. Keempat kita akan lakukan pembinaan, dilanjutkan dengan coaching. Kemudian pembicaraan dari hati ke hati. Dan insya Allah setelah itu kita akan melakukan perdamaian, lanjut home visit, dan terakhir mungkin kita akan membuat edaran kebijakan. Baik Ibu, luar biasa ya Ibu. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, pastinya dalam pengambilan keputusan itu saya tidak sendiri, ada faktor-faktor juga yang selama ini mempermudah dan membantu saya. Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan itu misalnya seperti ini, informasi yang diketahui perihal permasalahan yang dihadapi, lalu tingkat pendidikan, kemudian kepribadian yang baik dari seluruh warga sekolah. Nah, ini sangat membantu. Kemudian yang keempat itu dengan memberi contoh, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan permasalahan. Yang berikutnya kesiapan sarana prasarana. Yang keenam keterbukaan hati dari warga sekolah. Kemudian yang ketujuh itu keinginan berinovasi, dan yang terakhir yang mempermudah dan membantu saya yaitu kerjasama antar warga sekolah. Nah, ini penting sekali. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu Sumi sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke, dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini, saya dapat mengambil pelajaran, yaitu saya lebih menyadari bagaimana pengambilan keputusan itu adalah merupakan hasil dari kolaborasi. Kemudian saya juga jadi lebih memahami bagaimana cara pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid, dan tentunya saya jadi lebih menghargai berbagai keputusan dari pendapat dari guru-guru atau murid yang ada di sekitar saya. Kemudian saya juga dapat melihat potensi yang ada dari guru dan murid, dan terakhir mungkin saya jadi lebih dapat memonitoring kegiatan sekolah yang lebih efektif dan efisien. Itu Bu. Baik Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bu Jai. Bagaimana kabar Bu Lia hari ini? Alhamdulillah. Jai bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Boleh nggak Bu saya minta waktu Ibu sebentar? Saya ada tugas dari CGP nih Bu. Minta waktunya ya Bu ya, sebentar ya Bu ya. Boleh. Iya Bu. Mohon dijawab Bu ya pertanyaan-pertanyaan saya nih Bu. Ini terkait dengan pengambilan keputusan Bu, kan Ibu sebagai kepala sekolah. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya sih ya Bu Jai, jika kasus yang merupakan dilema, apalagi dilema etika, itu berarti kan kita harus memilih ya antara dua kasus yang kedua-duanya sama-sama benar, namun saling bertentangan. Tapi kalau bujukan moral itu kita milih dua kasus yang bertentangan, namun kasus yang satunya biasanya bertentangan tuh dengan peraturan. Ya. Selanjutnya nih Bu. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau begitu biasanya sih ya Bu Jai, saya akan mengadakan rapat dulu nih bersama para stakeholder semua tuh di sekolah, sehingga saya tidak mengambil keputusan dengan sepihak tuh biasanya. Begitu ya Bu. Kemudian Bu Lia, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Lia lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah atau prosedurnya ya Bu Jai, biasanya sih saya melakukan satu, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Dua, menemukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Tiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasinya. Kemudian empat, pengujian benar atau salah. Ada ujian legal lah ya, seperti itu. Kemudian kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian lagi yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Kemudian yang ketujuh, biasanya juga saya investigasi opsi trilema. Kemudian yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir biasanya sih lihat-lihat lagi tuh keputusan dan refleksinya gimana gitu. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya sih Bu Jai, saya melakukan ada beberapa tahapan tuh. Biasanya pertama saya mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Lalu kemudian siapa yang terlibat dalam situasi ini. Selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi seperti ini. Dan kemudian buat keputusan. Terakhir adalah lihat-lihat lagi keputusan dan refleksinya. Kemudian Bu Lia, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau bicara kasus-kasus dilema etika itu kan sebenarnya ya, kalau saya ya Bu Jai, biasanya sih karena harus memilih di antara dua pilihan, akan ada salah satu yang dirugikan atau disakiti. Sehingga terkadang walaupun misalnya nih sudah dirapatkan,
ya rapatnya menjadi alot aja begitu karena mempertimbangkan hal-hal tersebut. Oh, demikian ya, Bu. Kemudian, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau itu biasanya saya memulainya dengan satu, penyelesaian kasus dengan jadwal. Nah, itu diantaranya Bu Jai ya, kasus-kasusnya yang rutin dan terprogram seperti supervisi dan pembelajaran. Kemudian kasus-kasus yang masih bisa diselesaikan dengan jadwal tertentu. Kemudian lagi kasus yang membutuhkan pembinaan kejadian. Selanjutnya, pada kasus-kasus penyelesaian kasus yang langsung di tempat kejadian itu biasanya kasus pembinaan murid, kasus perselisihan antar individu, dan kasus belas kasihan. Ya mudah-mudahan sih gitu Bu ya, Bu Jai. Baik, Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Lia dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau itu sih ya Bu Jai, biasanya ada beberapa guru yang saya percaya handal untuk memecahkan sebuah masalah, dan juga faktor kepribadian ya, faktor kepribadian yang baik dari seluruh warga sekolah, dan adanya contoh dalam hal ini juga bisa berupa pengalaman hidup yang terkait kerjasama antar warga sekolah misalnya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Kemudian pertanyaan terakhir nih, Bu Lia. Dari semua hal yang telah Bu Lia sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan tersebut ya Bu Jai, kalau saya, pendapat saya pribadi gitu, pasti banyak keputusan yang saya harus pertimbangkan gitu, banyak hal-hal yang tidak bisa sepihak, harus dengan rapat-rapat juga. Pokoknya pertimbangannya banyak faktor deh, yang intinya berpusat pada peserta didik jika untuk keperluan sekolah. Baik, terima kasih Bu Lia. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi.